Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana Sosafira Hadia dengan NIM 2023-42024 dari jurusan S1 Teknik Industri. Pada kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah literasi digital. Untuk soal yang pertama, dalam hal perang, baik cyber maupun nyata, mengapa negara-negara saling membobol data antar negara-negara lain, dan apa yang mereka dapatkan dari itu? Alasan sebuah negara membobol data negara lain adalah untuk mencari atau mendapatkan sebuah informasi strategis yang dapat digunakan untuk keunggulan negara mereka, seperti rencana militer, teknologi yang negara ini gunakan, terus rancangan senjata negaranya, kekuatan ekonomi negaranya, bahkan hingga kebijakan luar negeri maupun dalam negeri negara ini. Hal ini dilakukan dengan tujuan negara negara yang membobol mendapatkan informasi duluan dan tidak tertinggal dengan negara lain. Jadi dia ingin lebih unggul dari negara lain. Dan mengapa banyak negara yang menggunakan serangan cyber atau membobol data? Dikarenakan serangan cyber juga lebih murah dan aman dibandingkan melakukan yang namanya spionase atau mata-mata, seperti memasukkan mata-mata ke negeri lawan. Untuk soal nomor 2, dari banyaknya serangan cyber di Indonesia dalam beberapa waktu belakangan, bagaimana kinerja pemerintah dalam menangani serangan tersebut? Apakah cukup baik atau tidak? Untuk penanganan atau kinerja pemerintah Indonesia dalam menangani serangan cyber saat ini masih dalam pengembangan. Namun, Indonesia juga sudah berupaya dalam menangani serangan cyber dengan membentuk sebuah badan cyber dan sandi negara atau yang dapat disingkat jadi BSSN. Yang dimana BSSN sendiri ini menangani data-data mulai dari data negara, mulai dari data pemerintah maupun data yang dimiliki masyarakat atau data-data pribadi masyarakat. Namun di Indonesia masih ada kejadian atau masih terjadinya kebocoran data seperti kebocoran data EKTP, data pribadi BPJS, dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari BSSN atau pemerintah dalam menangani serangan cyber sendiri itu belum optimal, yang dimana perlu ditingkatkan mulai dari infrastrukturnya seperti peningkatan keamanannya dan juga edukasi terhadap masyarakat mengenai bahayanya atau agar mereka aware terhadap serangan cyber dan kebocoran data yang sering terjadi di Indonesia. Untuk soal nomor 3, apa hubungan antara kernel mode dan user mode dalam konteks keamanan sistem operasi? Nah, jadi kernel mode ini sendiri adalah sebuah sistem operasi yang dapat atau yang memiliki akses tidak terbatas di komputer. Jadi dia bisa mengakses seperti daya atau sumber daya vital komputer, contohnya seperti memori, prosesor, dan juga perangkat keras lainnya. Sedangkan user mode ini sendiri adalah mode yang dapat berjalan atau di mana programnya dapat berjalan apabila dijalankan oleh seorang pengguna atau seorang user. Nah, jadi hubungan antara kernel mode dan user mode, hubungan antara keduanya adalah apabila seorang pengguna atau seorang user menggunakan sebuah program atau aplikasi, dia perlu mengirimkan akses atau meminta izin untuk dapat mengakses sistem operasinya ke kernel mode ini tadi, karena kernel mode mengontrol semua akses dari komputernya atau perangkatnya. Jadi seperti meminta izin melalui kernelnya lah.
si user mode ini. Dan ini diibaratkan meminta izin karena dapat menjaga atau mengatur juga keamanan sistemnya. Lalu untuk soal nomor 4, bagaimana desain grafis meningkatkan penjualan dan juga engagement dari customer? Di zaman atau di era saat ini, desain grafis itu sangat dianggap penting karena apabila desain grafisnya tidak menarik, tidak banyak khalayak atau customer atau pelanggan yang akan melirik. Jadi desain grafis ini berkontribusi untuk menarik perhatian customer seperti mulai dari visual logonya, kemasannya, bahkan tampilannya saat di media sosial. Jadi saat memasarkan sebuah produk atau sebuah bisnis yang dipasarkan ini tidak hanya sekedar ditampilkan, tapi juga perlu diedit dan didesain agar saat seorang customer atau seorang pelanggan melihat itu langsung oh ini apa seperti itu. Jadi dan desain grafis ini tidak bisa asal-asalan karena di zaman saat ini sebenarnya minim literasi ya. Jadi banyak desain grafis ini yang memberikan informasinya di dalam pemasarnya seperti poster ataupun lain halnya itu menyiratkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan, yang ingin dipasarkan itu secara singkat dan jelas. Jadi meningkatkan efisiensi waktu dan juga literasi dari customer ini sendiri. Jadi tidak perlu literasi panjang-panjang, seorang customer bisa langsung, oh ini ternyata barang seperti ini, oh ternyata produknya seperti ini. Jadi langsung menangkap apa yang mau disampaikan dan apa yang dipasarkan oleh si penjualnya ini. Nah, desainnya juga bisa tidak hanya melalui foto, tapi juga bisa melalui video. Seperti banyak yang beredar saat ini, yaitu pemasaran video promosi singkat, video singkat, tidak perlu iklan yang seperti di TV yang lama itu, melalui TikTok. Jadi mereka mengupload sebuah video singkat di platform digital yang dapat mempengaruhi keputusan seorang customer apakah mau membeli atau tidak. Jadi hal-hal ini dapat meningkatkan engagement atau pendapatan dari seorang bisnis atau penjual. Yang selanjutnya, apakah aplikasi dan website itu sama dan jika berbeda, apa perbedaannya dan apakah benefit LinkedIn bagi seseorang mahasiswa? Langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan personal branding melalui LinkedIn? Yang pertama, apakah aplikasi dan website itu sama? Jadi untuk aplikasi sendiri adalah file instalasi yang dimana diinstal langsung melalui Android atau perangkat dan juga aplikasi ini sendiri bisa dijalankan langsung melalui perangkat atau Android. Jadi tidak perlu melalui atau di search dulu lah istilahnya. Sedangkan website ini sendiri adalah halaman halaman yang hanya bisa diakses melalui browser, tapi tidak perlu diinstal atau tidak perlu diunduh melalui perangkat. Contohnya seperti Wikipedia, detik.com, ataupun berbagai contohnya Google Scholar juga bisa. Sedangkan kalau aplikasi tadi itu contohnya seperti WhatsApp dan juga Tokopedia, TikTok, Instagram. Oke, next. Nah, manfaat LinkedIn sendiri ini bagi mahasiswa ada banyak. Yang pertama, dapat membangun jaringan profesional. Jadi di LinkedIn ini sendiri tidak hanya orang-orang yang hanya mencari lowongan atau orang-orang yang memang ingin membangun koneksi saja, tetapi ada seperti pebisnis, CEO, direktur. Jadi orang-orang seperti ini bisa kita kita jalin atau menjalin koneksinya itu melalui LinkedIn. Jadi dapat manfaat untuk mahasiswa atau mencari informasi mengenai mereka ya. Lalu yang kedua, manfaat LinkedIn untuk mahasiswa adalah dapat menunjukkan profil akademik dan juga pencapaian dari mahasiswa itu sendiri. Jadi semacam CV yang dapat diakses terus-terusan melalui website. Lalu dapat mendapat peluang karir seperti magang, beasiswa, dan juga lowongan kerja.
Lalu dapat meningkatkan kredibilitas dan juga komunikasinya secara profesional. Jadi karena LinkedIn ini hitungannya seperti website yang formal ya, karena untuk orang personal branding, jadi dapat meningkatkan komunikasi mereka secara profesional, secara bagaimana orang bekerja begitu. Lalu untuk mengoptimalkan personal branding sendiri, yang pertama langkah-langkahnya dapat dijalani dengan yang pertama melalui melengkapi profil dulu, seperti memberikan fotonya secara formal yang ropan dan sapi, cocoklah untuk dilihat orang, wah orang ini sangat berkompeten dan juga oke gitu untuk diajak bekerja. Dan juga kita juga harus melengkapi profil kita dengan hal menarik seperti memberikan ringkasan diri yang dimana kita mencantumkan bagaimana kepribadian kita ini bisa dilirik oleh perekrut atau HRD gitu, seperti saya dapat bekerja keras, saya dapat berkontribusi dan juga lain-lainnya. Lalu yang ketiga dapat mencantumkan pengalaman magang, organisasi dan juga relawan. Jadi pengalaman yang pernah dilakukan seorang mahasiswa ataupun orang lain, seorang karyawan itu dapat dicantumkan di LinkedIn agar saat HRD ingin meminta media sosial, kita bisa memberikan LinkedIn karena sudah semua ada informasinya seperti pengalaman kita, ringkasan diri kita, dan juga skill-skill kita. Lalu yang keempat, mencantumkan skill relevan seperti contohnya saya bisa menjalankan software bahasa pemrograman C++, Python, ataupun saya bisa menjalankan program AutoCAD, bisa membuat model mesin gitu kan. Itu bisa dicantumkan di LinkedIn untuk meningkatkan personal branding. Lalu yang terakhir menjalin koneksi. Jadi setelah melengkapi semua data diri kita, bukan berarti kita hanya menampilkan itu saja, tapi kita juga perlu menjalin koneksi karena ya seperti sebelumnya tadi, LinkedIn ini isinya banyak-banyak orang pebisnis ya, banyak-banyak orang yang memiliki pengalaman, banyak-banyak orang yang baguslah memiliki jaringan profesional yang baik. Jadi menjalin koneksi di LinkedIn ini oke sekali. Yang selanjutnya soal nomor 6. Menurut kalian, langkah apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa jika mahasiswa belum mengetahui coding secara awam? Untuk langkah pertamanya atau langkah awalnya, dapat memilih bahasa pemrograman yang cocok untuk orang amatir atau pemula. Seperti contohnya memilih Python karena sintaksnya lebih sederhana dan juga fleksibel untuk berbagai aplikasi. Nah, setelah memilih bahasa pemrogramannya ini, bisa belajar dasar-dasarnya dulu menggunakan platform online seperti menonton video YouTube, ataupun mengikuti pelatihan melalui video gitu kan. Lalu juga dapat melalui literatur atau modul mengenai bahasa pemrograman yang digunakan ini, mulai dari e-booknya ataupun secara fisiknya. Jadi ini adalah langkah-langkah utama yang dapat digunakan seorang mahasiswa untuk belajar coding ya jika mereka awam. Yang terakhir, apakah Google Scholar itu memuat artikel-artikel ilmiah yang sudah peer reviewed? Apakah semua yang muncul di Google Scholar otomatis layak dijadikan referensi? Bagaimana kita bisa menilai kualitas atau kredibilitasnya sebagai mahasiswa? Jadi Google Scholar itu sendiri adalah mesin pencari yang mengindeks berbagai jenis publikasi, termasuk jurnal terindeks, proceeding konversi, skripsi, tesis, laporan teknis, dan juga artikel dari repositori institusi, yang dimana tidak semua artikelnya itu sudah direview oleh seorang profesional atau seorang ahli, yang dimana disebut dengan peer review. Nah, karena hal ini, jadi tidak semua artikel yang di Google Scholar layak dijadikan sebagai referensi karena ditakutkan tidak akurat gitu kan. Nah, cara menilai kredibilitas artikel yang ada di Google Scholar ini ataupun jurnal-jurnal dari website lainnya dapat dilihat dari sumber publikasinya. Apakah publikasinya nggak bohong gitu ya. Lalu
dilihat dari penulisnya, biasanya ada beberapa nama penulis yang memang sudah umum di berbagai jurnal, yang sering kita baca, yang sering relevan, yang kita cari. Nah, itu bisa dijadikan nilai kredibilitasnya. Lalu ada dari jumlah citasinya, kayak bagaimana sumbernya, bagaimana menggunakan sumber-sumber dari referensinya ini di jurnalnya. Lalu juga dari tanggal publikasinya. Biasanya untuk menggunakan artikel yang dijadikan referensi itu biasanya menggunakan artikel yang 5 tahun kebelakangan, karena ditakutkan apabila lebih dari 5 tahun ke belakang, biasanya tidak semua penelitian atau apa yang dimasukkan ke dalam artikel ini itu relevan dengan keadaan atau zaman yang saat ini gitu. Jadi menurunkan tingkat keakuratan dari apa dari tugas yang kita buat, tugas yang kita butuhkan sebagai referensi ini. Lalu dari proses reviewnya, biasanya hal ini dapat dilihat melalui situs yang digunakan oleh situs yang digunakan langsung artikelnya untuk dipublis. Jadi di situs langsungnya itu kita bisa melihat apakah jurnal atau artikel ini itu sudah direview oleh ahlinya atau belum. Baik, itu saja presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.